Amin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Dengan kasih sayang Allah kita bertemu. Dengan kasih sayang Allah kita berpisah. Betapa banyak hari ini saudara-saudara kita, mereka disibukkan dengan hartanya, mereka disibukkan dengan anaknya, mereka disibukkan dengan keluarganya. Bahkan mungkin hari ini mereka disibukkan dengan penyakitnya. Mereka terbaring di rumah sakit mendengarkan suara azan, mendengarkan suara takbir. Tapi apalah daya, Allah beri mereka sakit. Hari ini Allah memberikan kepada kita semua kesehatan, kesempatan, keimanan. Mudah-mudahan ibadah yang kita laksanakan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat kepadanya di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam khutbah Idul Adha ini, mari kita sama-sama meningkatkan iman dan ta'awud kita kepada Allah, melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan dunia sampai akhirat kita mendapatkan hidayah dari Allah, mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, hari ini seluruh umat Islam mereka mengumandangkan takbir, tahmid, tahlil untuk mengagungkan asma Allah. Karena pada hari ini kaum muslimin, hari ini bertepatan dengan tanggal 10 Zulhijjah yang disebut dengan hari nahar, hari penyembelihan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah rahimakumullah, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah salah satu contoh Nabi yang sukses dia mendidik anak-anaknya kaum muslimin. Maka Nabi Ibrahim itu adalah uswah bagi kita umat Islam. Yang pertama kaum muslimin, Nabi Ibrahim itu sukses dia menjadi anak. Yang kedua, Nabi Ibrahim itu sukses dia menjadi suami. Yang ketiga kaum muslimin, Nabi Ibrahim itu sukses dia menjadi ayah. Yang ketiga, yang keempat kaum muslimin, Nabi Ibrahim itu sukses menjadi orang yang kaya. Yang pertama kaum muslimin rahimakumullah, Nabi Ibrahim itu sukses dia menjadi anak. Berbagai cara telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim untuk mengajak ayahnya Azar untuk mengikuti, untuk beriman kepada agama yang dibawa olehnya. Tapi apa kata ayahnya kepada Nabi Ibrahim? Ingatlah kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, wa iz qala Ibrahimu li abihi Azar. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim itu berkata kepada ayahnya Azar, atattakhidhu asnaman alihah. Wahai ayah, kenapa engkau membuat berhala? Kenapa engkau menjual berhala? Kenapa engkau menyembah berhala? Berhala itu tidak ada manfaat bagi kita, wahai ayah. Berhala itu tidak menjadikan faedah bagi kita. Kenapa engkau menjual, membuat dan menyembahnya? Maka apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Inni araka wa qaumika fi dhalalin mubin. Wahai ayah, aku melihat engkau dan umat engkau berada dalam kesesatan yang nyata. Maka apa kata ayahnya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam? Wahai Ibrahim,
Jika engkau ulangi kata-kata engkau itu, maka akan kulempar engkau dengan batu. Maka hari ini wahai Ibrahim, pergilah engkau sejauh mungkin, karena aku tak mau melihat engkau. Kaum muslimin rahimakumullah, ayahnya tidak beriman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Walaupun ayahnya tak beriman, tapi Nabi Ibrahim selalu mendoakan ayahnya, wahai Allah, selamatkanlah ayahku di yaumil akhir nanti. Maka apa kata Allah kepada Nabi Ibrahim? Orang kafir tetap dia masuk ke dalam neraka jahanam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah, walaupun ayahnya itu ingkar kepada Ibrahim, tapi Ibrahim tidak pernah membantah ayahnya. Nabi Ibrahim itu tak pernah dia melawan ayahnya. Nabi Ibrahim itu tak pernah membuat sakit hati ibu dan ayahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bayangkan anak kita hari ini kaum muslimin dan muslimat, sudah semuanya kita berikan, seluruhnya kita fasilitasi, semuanya kita berikan. Tapi apa yang terjadi kaum muslimin rahimahullah? Mungkin kita pernah mendengar ada seorang anak yang tega membunuh ibunya ketika membaca Al-Quran karena keinginan hatinya tidak terpenuhi oleh ibunya. Ada seorang anak yang tega membunuh ayahnya kaum muslimin karena keinginan hatinya kaum muslimin tidak terpenuhi oleh ayah dan ibunya. Maka kaum muslimin rahimakumullah, kita sebagai anak kaum muslimin, maka kita sebagai anak ingatlah, jangan memaksakan kehendak kita kepada ayah dan ibu kita. Jangan memaksakan kehendak kita kepada orang tua kita. Jangan malu ketika kita memiliki orang tua yang susah. Tapi malulah kita ketika kita sudah berkeluarga, ketika kita sudah besar, ketika kita sudah bekerja, tapi kita masih menyusahkan orang tua kita. Contohlah Nabi Ibrahim alaihissalam kaum muslimin. Walaupun ayahnya tak beriman kepada dia, tapi dia tetap santun kepada ayah dan ibunya. Tetap dia menghormati ayah dan ibunya. Maka inilah jadi pelajaran bagi kita kaum muslimin rahimakumullah. Makanya Nabi Ibrahim itu sukses dia menjadi seorang anak. Yang kedua kaum muslimin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, Nabi Ibrahim itu adalah nabi yang sukses dia ketika dia menjadi suami. Kaum muslimin rahimakumullah, begitulah kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Sudah berpuluh tahun dia menikah kaum muslimin, tapi tak dikarunia seorang anak. Intan payung kedua hati bagi ayah dan ibunya. Tapi Nabi Ibrahim dan Siti Sarah selalu berdoa kepada Allah. Maka Allah tunjukkanlah kepada Ibrahim, maka dia menikahlah dengan Siti Hajar kaum muslimin rahimahullah. Dari pernikahan Siti Hajar itu, maka lahirlah Ismail. Apa yang terjadi kaum muslimin? Ketika Ismail itu masih merah-merah, masih digendong oleh ibunya, maka muncullah perintah Allah, wahai Ibrahim, ajaklah istrimu, ajaklah anakmu Ismail itu untuk pergi hijrah ke kota Mekah. Nabi Ibrahim alaihissalam lalu pergilah dia ke kota Mekah. Di sana kaum muslimin ditinggalkanlah oleh Nabi Ibrahim itu air secukupnya dan buah kurma secukupnya kaum muslimin. Ketika sampai Nabi Ibrahim di Mekah itu kaum muslimin, tiba pula lah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyuruh Nabi Ibrahim untuk berangkat lagi ke Palestina kaum muslimin. Maka apa kata Ibrahim kepada istrinya? Wahai istriku, aku besok pergi ke Palestina. Maka apa kata Siti Hajar kepada Ibrahim? Wahai suamiku, mengapa engkau tinggalkan aku istrimu dan Siti Hajar dan anakmu Ismail ini di tempat yang tandus gersang ini? Tidak ada tanda-tanda kehidupan, tidak ada air. Nabi Ibrahim kaum muslimin diam 1000 bahasa karena dia tidak bisa apa yang dia ucapkan. Tak sanggup dia mengucapkan apapun kepada istrinya karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Diulangi lagi oleh Siti Hajar kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, wahai suamiku, kenapa engkau meninggalkan aku istrimu ini dan anakmu Ismail di tempat yang gersang tandus ini? Nabi Ibrahim diam 1000 bahasa kaum muslimin. Kaum muslimin rahimakumullah. Maka diulangi lagi oleh Siti Hajar, wahai suamiku, apakah ini perintah Allah Subhanahu wa taala?
Maka apa kata Nabi Ibrahim kepada Siti Hajar? Memang betul wahai istriku, ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa kata Siti Hajar kepada Nabi Ibrahim alaihissalam? Wahai suamiku, kalau inilah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentulah Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Di tempat ini tak ada air, tak ada hujan, tandus gersang ini. Maka berangkatlah Nabi Ibrahim ke Palestina kaum muslimin rahimahumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin rahimahumullah. Bayangkan istri kita hari ini kaum muslimin. Adakah seorang istri yang tega ditinggalkan oleh suaminya bukan bersama anak kecilnya? Tidak ada kaum muslimin. Adakah seorang istri yang sanggup dia ditinggalkan oleh suaminya dan suaminya tidak pulang-pulang, tidak ada kabar, tidak ada berita? Jarang ada istri seperti itu kaum muslimin rahimahumullah. Kadang-kadang saja kaum muslimin, terlambat saja kita gajian, istri kita sudah ngomong dengan kita. Tapi contohlah Siti Hajar kaum muslimin, contohlah Siti Sarah kaum muslimin, contohlah Siti Hajar kaum muslimin. Karena ini perintah Allah, maka dia sami'na wa atu'na kepada suaminya. Kaum muslimin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Karena keikhlasan hati Siti Hajar itu kaum muslimin, karena ketaatan dia kepada suaminya, maka Siti Hajar Ismail itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu adalah salah satu ujian yang Allah berikan kepada Siti Hajar. Menangislah kaum muslimin Ismail karena airnya telah habis, air susunya telah habis, makanannya pun telah habis kaum muslimin. Maka Siti Hajar itu berjalan, dia berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali kaum muslimin. Orang tuanya yang berusaha, orang tuanya yang berdoa, tapi apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Diberikanlah rezeki itu kepada Nabi Ismail alaihissalam. Maka hari ini kaum muslimin rahimakumullah, keberhasilan yang kita capai hari ini, kesuksesan yang kita capai hari ini, kekayaan yang kita peroleh hari ini kaum muslimin, bukan hanya semata-mata karena ilmu kita, bukan semata-mata karena kecerdasan kita, bukan semata-mata karena kesungguhan kita berusaha, tapi bisa jadi keberhasilan kita hari ini, kesuksesan kita hari ini kaum muslimin tidak terlepas dari doa ibu dan ayah kita. Maka kaum muslimin rahimakumullah, Nabi Ibrahim itu nabi yang sukses dia ketika menjadi seorang ayah. Kaum muslimin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Maka kaum muslimin yang ketiga, Nabi Ibrahim itu sukses dia menjadi ayah. Setelah beberapa tahun dia sampai ke Palestina kaum muslimin, maka datanglah di perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Ibrahim, berangkatlah engkau ke Mekah. Berangkatlah engkau ke Mekah. Ketika sampai di Mekah kaum muslimin, ketika itu usia Nabi Ismail alaihissalam masuk remaja kaum muslim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Tatkala Ismail itu berusia kurang lebih remaja dia. Mau dewasa belum tapi masih remaja. Maka Nabi Ibrahim itu bermimpi dia. Pada tanggal 8 Zulhijjah kaum muslimin, Nabi Ibrahim itu bermimpi. Apa mimpinya? Wahai anakku, engkau akan disembelih pada tanggal 8. Mimpi Nabi Ibrahim itu kaum muslimin disampaikan oleh Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail alaihissalam. Wahai anakku, tadi malam ayah bermimpi bahwa aku diperintahkan Allah untuk menyembelihmu. Apa pendapatmu? Kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka apa kata Ismail kaum muslimin? Jika itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka laksanakan wahai ayah. Maka tanggal 8 Zulhijjah itu kaum muslimin disebutlah dengan hari Tarwiyah. Hari berpikir-pikir, apakah mimpi itu benar datangnya dari Allah atau mimpi itu datangnya dari setan. Maka kaum muslimin, malamnya tanggal 9 Zulhijjah kaum muslimin, Nabi Ibrahim bermimpi lagi. Wahai anakku, tadi malam aku bermimpi, aku menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Maka kata Ismail, jika itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala ayah, maka sembelihlah. Pesan aku wahai ayah, tutup mataku, tajamkan pisaunya.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka tanggal 9 Zulhijjah itu kaum muslimin disebutlah dengan hari Arafah. Apa makna Arafah itu? Dia telah mengetahui bahwasanya mimpinya itu benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Malam tanggal 10 Zulhijjah kaum muslimin, Nabi Ibrahim bermimpi lagi. Esokan harinya Nabi Ibrahim menyembelih anaknya Ismail. Maka tanggal 10 itu kaum muslimin disebutlah dengan hari nahar, hari penyembelihan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah. Kenapa Nabi Ismail itu patuh kepada ayahnya? Kenapa Nabi Ismail itu tunduk kepada ayahnya? Kenapa Nabi Ismail itu taat kepada ayahnya Ibrahim? Padahal ayah Ibrahimnya tidak menafkahinya sampai dia remaja kaum muslimin. Penyebabnya kaum muslimin karena Nabi Ibrahim itu dia taat kepada ayahnya Azar, makanya Ismail itu taat dia kepada Ibrahim alaihissalam. Maka jika hari ini kaum muslimin ada anak kita yang suka melawan kita, menyakitkan perasaan kita, membantah ucapan kita kaum muslimin, bisa jadi kenapa mereka itu melawan kepada kita? Mungkin dulu kita juga melawan kepada orang tua kita. Kenapa anak kita membangkang kepada kita? Mungkin dulu kita sebagai anak kaum muslimin suka membangkang perintah ayah dan ibu kita. Kenapa hari ini anak kita kaum muslimin dia taat kepada kita, tunduk kepada kita, sayang kepada kita, lembut hatinya kepada kita? Bisa jadi kaum muslimin dulu ketika kita menjadi anak, kita orang yang sangat lemah lembut kepada ayah dan ibu kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dengan keikhlasan Nabi Ibrahim, maka digantilah Nabi Ismail itu dengan seekor kibas. Kaum muslimin rahimakumullah. Terakhir kaum muslimin, Nabi Ibrahim itu sukses dia menjadi orang kaya. Suatu saat kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala memanggil para malaikat. Wahai malaikatku, hari ini aku menjadikan Ibrahim itu sebagai khalilullah, kekasihku. Maka malaikat Jibril itu bertanya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Allah, kenapa engkau menjadikan Ibrahim itu sebagai khalilullah? Bukankah itu derajat manusia yang paling tinggi di sisimu, wahai Allah? Padahal Nabi Ibrahim itu masih sibuk dengan keluarganya, masih sibuk dengan istrinya, masih sibuk dia dengan hartanya. Maka apa kata Allah kepada malaikat Jibril? Wahai malaikat Jibril, jangan engkau lihat hambaku itu dari luarnya, tapi lihatlah hambaku itu dalam hatinya. Sesibuk apapun Ibrahim itu kaum muslimin, sesibuk apapun Ibrahim itu, banyak hartanya, mengurusi keluarganya, tapi dia tak pernah membagi hatinya dengan khusus. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Jika engkau tak percaya, ujilah Nabi Ibrahim itu. Maka tak kala Nabi Ibrahim itu diuji oleh malaikat Jibril dengan seorang yang sabar, orang tua yang sabar kaum muslimin. Wahai Ibrahim, aku sedang sabar, bekalku habis, bolehkah aku meminta 1 ekor hewan ternakmu? Maka apa kata Ibrahim kepada orang yang sabar itu? Jika engkau puji Allah, maka aku berikan 1/3 hartaku ini kepadamu. Maka orang sabar itu kaum muslimin memuji Allah. Subuh kudusu Rabbuna wa Rabbul malaikati wal ruh. Maka seketika itu kaum muslimin Nabi Ibrahim memberikan 1/3 hartanya. Jika engkau mengucapkan 1 kali lagi, kata Nabi Ibrahim, maka akan kuberikan 1/3-nya lagi. Maka orang yang sabar itu kaum muslimin memberikan lagi. Diucapkanlah puji Allah, Subuh kudusu Rabbuna wa Rabbul malaikati wal ruh. Maka 1/3 harta Nabi Ibrahim itu diberikan kepada orang sabar itu. Jika engkau ucapkan 1 kali lagi, maka seluruh hartaku akan kuberikan kepada engkau. Maka orang yang sabar itu kaum muslimin mengucapkan pujian lagi, Subuh kudusu Rabbuna wa Rabbul malaikati wal ruh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah. Maka orang sahabat itu bertanya dia, wahai Ibrahim, kenapa engkau memberikan seluruh hartamu itu kepada aku? Engkau tidak mengenaliku. Apa kata Nabi Ibrahim? Wahai si fulan, sesungguhnya harta ini adalah titipan Allah, dan aku tidak pernah memasukkannya ke dalam hati.
Jika yang punyanya meminta, maka akan kuberikan. Jangankan hewan ternak ini, jangankan harta ini, jika Allah memberikan seorang anak dan anak itu disuruh oleh Allah untuk menyembelihnya, pasti akan kusembelih, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka kaum muslimin rahimakumullah, apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim ini menggambarkan, memberikan pelajaran kepada kita kaum muslimin. Harta yang kita miliki, jabatan yang kita miliki, anak yang kita miliki, istri yang kita miliki, suami yang kita miliki, semuanya Allah berikan hanya sebagai titipan. Jangan kita masukkan ke dalam hati kaum muslimin. Kalau kita masukkan ke dalam hati, maka na'udzubillah, itulah yang membuat orang stres, gila dan lain sebagainya. Maka kaum muslimin, kadang-kadang manusia ini aneh kaum muslimin. Apa anehnya? Untuk dunia kita itu berusaha mati-matian. Mobil kredit kita setiap bulan kita bayarkan 4.750.000. Honda kita kaum muslimin 1.200.000. Sanggup kita untuk mengeluarkannya setiap bulan kaum muslimin. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kepada kita untuk berkorban hanya 1 kali setahun, ada yang 2.650.000, ada yang 2.700.000, ada yang 2.800.000. Kita berpikir-pikir kaum muslimin rahimakumullah. Ada yang mengatakan, saya tak memiliki harta, saya tidak memiliki harta, saya tidak memiliki uang. Untuk dunia kita berusaha mati-matian. Kenapa untuk akhirat kita tidak berusaha untuk mati-matian? Ketika Allah memintanya, Allah tidak pernah berhitung-hitung dengan kita kaum muslimin. Tapi kenapa kita berhitung-hitung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mudah-mudahan kurban hari ini, kurban tahun ini membuka hati kita kaum muslimin untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan saudara kita yang belum berkurban, Allah murahkan rezeki pada tahun yang akan datang. Fattabi'u ya ulil absar la'allakum tuflihun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وعدل وعلم وتفضل وبارك بجلالك وكوازين وبارك وأشرف وبارك سيدنا ومولانا محمد وسلم ورضي الله تبارك على أنكم الصحابة رسول الله أجمعين. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna sari'aka huwal abtar. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita kaum muslimin rahimakumullah. Kehidupan kita, kesehatan kita, anak kita, istri kita, suami kita, kekayaan yang kita miliki hari ini. Maka Allah hanya satu menyuruh kepada kita untuk bersyukur atas nikmat itu. Dengan cara apa? Maka berkorbanlah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب دعوات. آمين آمين يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب دعوات. آمين آمين يا قاضي الحاجات. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur Rahim, ampunilah dosa kami ya Allah, baik yang sengaja maupun tak sengaja kami lakukan ya Allah. Ya Allah, mungkin hari ini hamba-hambamu ini ya Allah pada pagi hari ini membawa dosa ya Allah. Ya Allah, kami memohon ya Allah, jangan biarkan dia meninggalkan majlis ini sebelum Engkau menghapus segala dosanya ya Rabb. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur Rahim. Ya Allah, mungkin di antara saudara-saudara kami hari ini ya Allah, Engkau uji mereka dengan sakitnya ya Allah. Ya Allah, sembuhkanlah mereka dengan izin-Mu ya Rabb. Ya Allah, mungkin di antara saudara-saudara kami hari ini ya Allah, mereka telah berkeluarga ya Allah, telah memiliki seorang anak ya Allah. Ya Rabb, jadikan anaknya intan payung penyejuk hati bagi ayah dan ibunya ya Allah. Jadikan anak-anak mereka anak yang soleh dan soleha ya Allah, yang dapat membawa tangan ayah dan ibunya ke tanah suci ya Rabb. Ya Allah, ya Ghafur Rahim, mungkin di antara saudara-saudara kami ya Allah, hari ini mereka belum berkeluarga ya Allah, belum mendapatkan jodoh ya Allah. Ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah, di pagi hari ini berikanlah kepada mereka jodoh yang terbaik, yang soleh dan soleha ya Allah. Ya Allah, ya Ghafur Rahim, ampunilah dosa mata ini ya Allah, ampunilah dosa tangan ini ya Rabb, ampunilah dosa kaki ini ya Allah, ampunilah dosa lisan ini ya Allah, ampunilah dosa hati dan pikiran kami ya Allah. Ya Rabb, mungkin tangan ini pernah mengambil yang haram ya Allah, ampunilah dosa tangan ini ya Allah. Ya Rabb, mungkin mata ini pernah melihat yang haram ya Allah, ampunilah dosa mata ini ya Rabb. Ya Allah, mungkin kaki ini pernah melangkah ke tempat yang tidak Engkau ridhoi ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa kaki ini ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa hati dan pikiran kami ya Allah. Mungkin kami pernah merendahkan suami kami ya Allah, mungkin kami pernah merendahkan istri kami ya Allah, mungkin kami pernah merendahkan tetangga kami ya Allah, mungkin kami pernah merendahkan atasan kami ya Allah, mungkin kami pernah merendahkan orang tua kami ya Allah, mungkin kami pernah merendahkan mertua kami ya Allah. Mereka tidak mengetahui apa yang ada di dalam hati kami ya Allah, tapi Engkau mengetahui apa yang ada di dalam hati kami ya Allah. Ya Rabb, ampunilah dosa hati dan pikiran kami. Ya Allah, pada pagi hari ini ya Allah, kami melaksanakan penyembelihan hewan kurban ya Allah. Jadikan hewan kurban ini penolong bagi kami ketika bertemu denganmu ya Rabb. Ya Allah, terima kurban kami ya Allah, murahkan rezeki kami ya Allah. Ya Allah, kepada saudara kami yang belum berkurban ya Allah, bukakanlah pintu hati mereka ya Allah, bukakanlah pintu hati mereka ya Allah, untuk tahun depan mereka bisa berkorban ya Allah. Kami tidak mau ya Rabb apa yang dikatakan oleh Rasulullah, siapa yang berkelebihan hartanya lalu dia tidak berkorban ya Allah, maka jangan dekati tempat salat kami. Kami tidak mau menjadi orang yang seperti itu ya Allah. Bukakanlah pintu hati hamba-Hamba-Mu ini untuk selalu berkorban ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa